Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau rahimahullah pada akhir biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, wa kanat khilafatuhu arba'a sinina wa sab'ata ashhurin wa ayyama ala ikhtilafin fil ayyam wa qutila wa lahu 63. Beliau rahimahullah menjadi khalifah selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa hari, dan beliau terbunuh pada usia 63 tahun. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Pada tahun 40 Hijriah yang beliau dibunuh oleh salah seorang Khawarij yang sudah kita sebutkan kemarin kisahnya, bagaimana mereka mencoba menyusup ke kedua pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pembunuhnya bernama Abdurrahman ibnu Muljim. Abdurrahman ibnu Muljim, seorang Muslim, orang Islam, tapi memiliki pemikiran radikal, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh, beliau kemudian sahabat yang membaiat Ali bin Abi Thalib kemudian membaiat putra beliau Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Nah, ketika dan beliau Syah sebagai khalifah kaum muslimin. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Syah menjadi khalifah kaum muslimin setelah meninggalnya ayahnya, setelah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi khalifah selama 6 bulan. Kemudian ketika akan melanjutkan peperangan melawan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan perlu sekali lagi ditekankan bahwa baik Ali bin Abi Thalib putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kubu lawan dari Ali bin Abi Thalib, semuanya ini penghuni surga. Ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mujtahid yang benar dapat 2 pahala dan yang salah dapat 1 pahala. Dari 2 pihak ini yang salah dapatkan 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib atau ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib akan keluar untuk kembali melanjutkan peperangan melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beliau dijumpai oleh sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, nama beliau Nufai ibn al-Harith. Ketika itu pada bulan Rabiul Awal di tahun 41 Hijriah. Pada tahun 41 Hijriah. Ketika bertemu ditanya, mau kemana kamu wahai Al-Hasan? Kata Al-Hasan, saya akan membela kehormatan lelaki ini, yakni ayahnya Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah yang dibunuh. Saya akan menuntut. Nah, maka membela kehormatannya sebagai khalifah yang syah kemudian terbunuh. Maksudnya seperti itu. Dan pasukan Ali bin Abi Thalib kembali mendukung Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, maka ketika mendengarkan hal tersebut, Abu Bakrah radhiyallahu anhu berpesan kepada Al-Hasan. Katanya, la takhruj, jangan kamu keluar, hentikan peperangan ini. Ini sudah dari zamannya siapa?
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma sampai memakan korban Utsman bin Affan. Yang berperang kita semua sesama muslim, tidak ada orang kafir yang terlibat. Yang secara langsung tidak ada orang kafir yang terlibat, orang Islam semua yang saling berperang. Yang membunuh Utsman bin Affan orang Islam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib orang Islam, tidak ada orang kafir. Ya. Stop, ya kan? Jangan saling berperang, berhenti. Karena saya dulu mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda ketika menggendong kamu di atas mimbar, ketika kamu masih kecil, mungkin kamu lupa, kamu mungkin belum sadar, belum ingat hadis ini, masih kecil kamu digendong. Ya. Kata Nabi SAW ketika menggendong kamu di atas mimbar, Inna bani hadza sayyid, la'allallaha yusliha bihi baina qa'ifataini 'azimataini minal mu'minin atau minal muslimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya putra saya ini adalah seorang pemimpin. Yani dia berisyarat kepada Al-Hasan. Sesungguhnya putra saya ini adalah seorang pemimpin. Kelak Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib orang cerdas, anak muda yang cerdas, tahu betul bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bahwa nanti saya akan menjadi pendamai dua kelompok besar kaum muslimin. Inilah momennya. Para sahabat orang-orang yang cerdas, sangat mudah tersentuh dan sangat mudah untuk mendapatkan pelajaran dan peringatan. Ditegur sedikit langsung seperti yang sudah berlalu dalam kisahnya sahabat Utsman bin Affan. Kenapa beliau Utsman bin Affan ngotot tidak mau dibela oleh para sahabat? Kenapa beliau menyuruh mengatakan kepada Abu Hurairah dan sahabat lain yang mau mencoba melindungi rumah beliau, minggir kalian, jangan ada yang menghalangi. Kenapa beliau membiarkan diri beliau terbunuh beserta keluarganya? Beliau sadar dengan hadis Nabi SAW bahwa ini harus terjadi, bahwa beliau dijamin masuk surga atas bala yang menimpa beliau. Kan begitu sudah berlalu hadisnya. Nah, maka mendengarkan hadis tersebut, Al-Hasan paham. Inilah masa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW yang dikatakan saya akan menjadi pemimpin, saya akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Akhirnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tanazul, mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan sehingga berhenti peperangan di antara kaum muslimin. Gara-gara itu terjaga ribuan nyawa kaum muslimin tidak jadi melayang, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak jadi perang saudara di antara mereka. Maka tahun tersebut dikenal dengan istilah Amul Jamaah, tahun persatuannya kaum muslimin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Al-Hasan dengan sesuatu yang jauh lebih baik sebagai realisasi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, "Man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pengganti yang lebih baik. Apa penggantinya? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau secara hak beliau berhak menjadi khalifah. Beliau kalau tetap ngotot berperang punya hak, benar beliau. Tapi beliau meninggalkan haknya karena Allah untuk menjaga kaum muslimin, darah kaum muslimin. Beliau meninggalkan sesuatu yang merupakan hak karena Allah, maka Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa gantinya Allah Ta'ala kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Kata para ulama, hikmahnya tidak diberikan kepada dia. Allah tidak menggantikan langsung kepada Al-Hasan, enggak juga digantikan kepada anaknya, cucunya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia terbaik di akhir zaman, setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Imam Mahdi, itu lahir dari keturunannya Al-Hasan yang akan menjadi pemimpin manusia seluruhnya di akhir zaman. Ketika ayahnya meninggalkan kepemimpinan padahal dia berhak untuk menjadi pemimpin, dia tinggalkan karena Allah ganti kepemimpinan bukan pada dia tapi pada anak keturunannya yang terakhir, yaitu Imam Mahdi. Namanya Muhammad ibnu Abdullah, yang akan datang nanti di akhir zaman. Maka ini menunjukkan kepada kita, terkadang ketika seorang meninggalkan sesuatu itu hak dia, tapi dia meninggalkannya murni karena Allah. Atau mungkin itu kemaksiatan, itu maksiat, dia senang melakukannya, dia terdorong melakukannya, dia mungkin sudah hidup tahunan di atas maksiat tersebut, tapi dia tinggalkan karena Allah,
yakin pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Alhamdulillah kalau penggantinya dia yang dapat. Tapi kalau dia tidak dapat, jangan khawatir, mungkin anaknya yang akan dapat nanti. Ya, kalau tidak anaknya, cucunya. Ya, yang jelas Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menelantarkan kebaikan orang muhsin sama sekali. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak, pasti akan diganti. Dia atau anak keturunannya sampai pada hari kiamat, ya, setiap di antara mereka ada kemungkinan Allah akan menggantinya. Ya. Ini selesai biografi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sekarang pindah ke biografi sahabat yang kelima. Qala rahimahullah Abu Muhammad Talha ibn Ubaidillah ibni Utsman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah bin Ka'ab. Nasabnya beliau Talha bin Ubaidillah ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakek-kakek beliau ke atas yang bernama Murrah bin Ka'ab. Ya, Talha ibn Ubaidillah. Ibu beliau wa ummuhu As-Sa'batu bintul Hadrami, ukhtul Ala ibn al-Hadrami. Ibunya Talha bin Ubaidillah bernama Sa'bah bintul Hadrami, saudarinya Al-Ala ibn al-Hadrami. Wasmul Hadrami Abdullah ibn Abbad ibni Akbar ibn Auf bin Malik ibn Auf ibn Uwaid ibn Khazraj ibn Iyad ibn Sidq. Sementara Al-Hadrami sendiri bernama Abdullah bin Abbad sampai akhir nasabnya disebutkan. Aslamat ummuhu wa tuwfiyat muslimah. Ibunya Talha bin Ubaidillah sempat masuk Islam dan meninggal sebagai seorang muslimah. Ya. Aslama qadiman. Talha bin Ubaidillah ini masuk Islam dari awal, fase awal. Semua ini 10 orang yang dijamin masuk surga yang disebutkan biografinya di sini oleh Syekh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. 10 orang yang dijamin masuk surga ini semuanya minas sabiqin al-awwalin, orang yang masuk surga awal-awal. Masuk dalam 40 orang pertama yang masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah yang menjadi pelindung bagi kamu. Allah yang memberikan kecukupan kepadamu dan memberikan kecukupan kepada kaum mukminin yang bersama kamu. Sabab nuzul ayat ini berkenaan ayat ini turun tepat dengan masuk Islamnya 40 orang pertama. Yang paling terakhir dari 40 orang ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi sebelum Umar sudah ada 39 orang sebelumnya yang masuk Islam. Ya. Nah, 10 orang ini yang dijamin masuk surga ini masuk dalam 40 orang itu. Ya, masuk dalam 40 orang itu. Yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau masuk Islam melalui perantaraannya siapa? Perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Talha bin Ubaidillah ini termasuk yang dekat dengan putri beliau Aisyah, istri Nabi SAW. Ketika terjadi perang Jamal antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, karena sempat juga ada clash di sini yang sekali lagi lahir karena ijtihad, ya, dua-duanya memiliki pandangan yang berbeda, ya, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Tidak ada yang tercela. Talha bin Ubaidillah itu berdiri di pasukannya Aisyah radhiyallahu anha untuk membela beliau karena hubungan beliau yang dekat dengan ayahnya, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahida Uhudan wa ma ba'daha. Beliau menyaksikan perang Uhud dan semua momen bersejarah setelahnya. Jadi beliau tidak ikut di perang Badar. Tidak ikut di perang Badar. Dikatakan syahida Uhudan. Beliau hadir di perang Uhud wa ma ba'daha. Ya. Dan di sini beliau habis-habisan di perang Uhud, yang disebutkan di kisahnya. Wa ma ba'da, dan semua kejadian perang peristiwa bersejarah, ya, setelah Uhud beliau saksikan karena perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah, perang Badar di tahun kedua, perang Uhud tahun depannya, tahun ketiga Hijriah. Wa lam yashhad Badaran wa kana bi Syam fi tijarati. Beliau tidak menyaksikan perang Badar
karena beliau berada di Syam, sedang ada dalam perjalanan dagang. Ya, wa daraba lahu Rasulullah SAW bisahmihi wa ajrihi. Yani beliau sedang mengadakan perjalanan dagang, mudharabah dengan Rasulullah SAW. Yani Rasulullah SAW memberikan modal kepada Tolha, suruh beli barang baru dia jual. Kemudian dikasih walaupun beliau tidak menyaksikan perang Badar, namun Rasulullah SAW tetap memberikan kepadanya bahagian dari ghanimah perang ketika itu. Nah, sahmihi wa ajrihi, dan juga tetap diberikan upahnya, gajinya. Nah, ini Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, di antara keutamaan yang disebutkan ya tentang Thalhah bin Ubaidillah adalah beliau menjadi sebab terangkatnya mental kaum muslimin di perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan satu-satunya perang di mana Nabi Muhammad SAW langsung turun tangan. Jadi sekitar belasan perang, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan lebih, ya, belasan peperangan yang terjadi, ya, di mana Nabi Muhammad SAW ikut, yang Nabi SAW masuk memimpin perang, ya, itu kurang dari 10, kalau nggak salah cuma 5 perang, ya, yang betul-betul terjadi perang. Kebanyakannya datang perang, orang musyriknya tidak hadir pulang. Tapi ketika Nabi sudah keluar dari Madinah, itu sudah dihitung gosu namanya, sudah dihitung goswa, peperangan, walaupun tidak terjadi bentrok. Nah, kebanyakan perang-perang dalam Islam itu kebanyakannya tidak terjadi bentrok. Memang sudah keluar dari Madinah dengan pasukan, tapi tidak jadi bentrok. Nah, dari semua perang tersebut yang terjadi bentrok, yakni yang Nabi hadir, ya. Kalau yang Nabi tidak hadir namanya Sariyah. Sariyah itu beliau hanya mengirim pasukan 7/5, beliau tidak ikut. Nah, kalau Sariyah banyak lagi, puluhan jumlahnya. Tapi kalau Ghazwa, itu Ghazwa adalah perang yang memang Nabi ikut di situ. Beliau jadi panglima perang. Nah, dari semua Ghazwa yang terjadi bentrok itu paling cuma 5 perang atau kurang lebih. Ya. Dan semua perang Nabi SAW itu bentrok. Nah, dari semua bentrok semua perang yang terjadi bentrok di situ, Nabi tidak pernah tersentuh sama sekali, tidak pernah turun ke lapangan gitu untuk pegang berperang dalam bersentuhan menyerang duel dengan kaum musyrikin langsung, nggak pernah, kecuali di perang Uhud ini. Beliau sampai harus turun tangan. Ya, karena ini perang yang paling dalam tanda kutip parah, ya, yang menimpa kaum muslimin. Di sini terbunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Di sini terbunuh siapa? Al-Yaman, ayah Hudzaifah bin Yaman. Ya. Di sini juga terbunuh bapaknya Jabir bin Abdullah bin Haram, Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Di perang Uhud banyak sahabat yang terbunuh karena kondisi. Ya. Maka di perang Uhud ini, tambah lagi orang munafik yang ikut berperang. Ketika kaum muslimin tertekan sudah hampir kalah, tiba-tiba ada hoax yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah pasukan kaum muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh. Karena dan banyak ada sebagian kaum muslimin percaya karena kondisinya betul-betul parah. Di sini di perang ini Nabi SAW patah gigi beliau, kemudian berdarah kepala beliau, kemudian patah tulang bergeser tangan beliau. Ya. Di sini betul-betul beliau mengalami kepayahan sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW terbunuh, banyak yang percaya. Iya, saya tadi lihat Nabi SAW begini, saya kan begitu. Akhirnya mental sahabat turun. Ya. Maka melihat mental sahabat tersebut mulai turun, Nabi SAW tidak biarkan hal tersebut. Beliau mencoba naik ke sebuah batu. Yang batu ini agak tinggi, supaya semua sahabat yang ada lihat bahwa Nabi SAW masih hidup. Dan waktu itu, ini satu-satunya perang di mana Nabi SAW memakai baju besi sampai 2 lapis. Ya, baju besi. Pernah ada yang pakai rompi anti peluru? Ya, kan lumayan. Rompi anti peluru. Itu cuma di dada tok. Ini kan kalau baju besi semuanya sampai gininya, sampai kepalanya pun helm besi. Ya, helm besi. Nabi SAW pakai 2 lapis. Saking beratnya peperangan ketika itu. Sampai 2 lapis boleh pakai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu kebal itu bukan sama sekali bukan bagian dari Islam. Tidak ada hubungannya dengan Islam.
Seandainya ilmu kebal ada, Nabi Muhammad SAW yang paling berhak. Ya, beliau adalah manusia yang paling utama, paling dimuliakan. Ya, beliau dijamin oleh Allah Taala tidak akan terbunuh, tapi tidak dijamin tembus. Tidak dijamin tidak tembus, tetap tembus. Cuma dijamin tidak terbunuh. Ya. Beliau ketika mencoba naik ke atas batu, tidak bisa naik. Kenapa? Karena baju besinya itu berat sekali, tidak bisa manjat. Melihat keadaan itu, Nabi Thalhah bin Ubaidillah langsung datang. Beliau tahu, Thalhah tahu apa yang Nabi SAW inginkan, apa yang beliau maksudkan. Beliau langsung menunduk, ya, jadikan punggung beliau sebagai alas kakinya Nabi SAW supaya bisa naik ke atas batu. Luar biasa beratnya ya, dan orang biasa yang dua baju besi berat, tahan berat di punggungnya supaya Nabi SAW bisa naik ke atas. Ya. Ketika Nabi SAW sudah berdiri ke atas, para sahabat sudah melihat semuanya, minta sahabat naik kembali sampai terjadi apa yang terjadi. Ya, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrikin, walaupun dengan mengorbankan sejumlah sahabat yang mulia yang korban di perang ini. Ya, karena pengorbanan Thalhah, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Aujaba Thalhah, Thalhah wajib masuk surga." Thalhah wajib masuk surga. Berdasarkan apa? Berdasarkan hanya karena membantu Nabi naik ke atas batu, itu tahu. Nabi tidak memandang yang lain-lain. Nabi mengatakan dia wajib masuk surga. Kenapa? Karena membantu saya naik ke atas batu. Itu saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam semua jenis bantuan kepada agama Islam tidak dinilai dari kuantitasnya, jumlahnya. Kalau kamu bantu tenaga, seberapa banyak tenagamu. Kalau kamu bantu harta, seberapa banyak hartamu. Kalau bantu pemikiran, berapa banyak pemikiranmu. Kalau bantu dengan ilmu, berapa banyak ilmu yang kamu sebarkan. Bukan itu nomor 2. Nomor pertama yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah kualitas pertolongannya. Sebutuh apa Islam dengan pertolongan kamu. Ketika Islam sangat butuh pertolongan, sangat butuh kepada pertolongan, kamu bantu di situ walaupun sedikit, maka itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kamu membantu Islam ketika Islam sudah kuat. Biar bagaimana sumbanganmu. Karena itulah Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qabli wa qatalu, wa kullu wa'ada Allahul husna. Tidak akan sama derajatnya antara orang yang berinfak dan berperang sebelum Fatah. Ini maksud dengan Fatah di sini adalah Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Tidak sama dengan orang yang baru masuk Islam yang berinfak dan berperang setelah Hudaybiyah. Tidak sama. Kenapa? Karena Islam itu mulai besar, nampak kekuatannya setelah tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah. Beda. Itu pun yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah, beda lagi tingkatannya. Antara fase yang masuk Islam di Mekah dengan masuk Islamnya di Madinah, fase Madinah beda. Karena itulah ketika itu Khalid ibn Walid pernah ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Khalid ibn Walid mencela Abdurrahman bin Auf dengan celaan yang menyakitkan. Maka Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW menceritakan kejadiannya. Abdurrahman bin Auf akan disebutkan biografinya. Beliau masuk Islam di fase Mekah. Ya, dekat dengan masuk Islamnya sahabat Abu Bakar Siddiq, masih awal. Sementara Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah Hudaybiyah. Kalau nggak salah tahun ke-7 Hijriah beliau baru masuk Islam. Khalid bin Walid kita tahu ya jasa beliau kepada Islam itu dalam hal ekspansi perluasan wilayah kaum muslimin, ya nggak bisa diingkari kan begitu. Jelas sekali keutamanya Khalid bin Walid, digelari Saifullah. Betapa banyak orang-orang yang masuk Islam melewat kepemimpinan Khalid bin Walid. Tapi ketika di depan Nabi SAW, Nabi SAW bersabda kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi. Wahai Khalid, jangan celah sahabatku. Jangan celah sahabatku. Padahal Khalid juga sahabat Nabi. Menunjukkan sahabat Nabi itu ada dua tingkatan. Ada sahabat secara umum dan ada sahabat khusus.
Di sini ashabi, jangan celah sahabatku. Di sini ashab beliau nisbatkan kepada diri beliau sendiri, menunjukkan ashab yang ini beda dengan ashab yang itu. Ini punya kelebihan tersendiri, karena itulah beliau nisbatkan kepada diri beliau sendiri. Wahai Khalid, jangan celah sahabatku. Padahal dia juga sahabat, sama-sama sahabat. Bedanya apa? Dia masuk Islam dari Mekah, kamu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, kalau nggak salah. Ini jelas setelah Hudaybiyah. Abdurrahman bin Auf dari awal dari Mekah. Kamu masuk Islam sekarang itu, Islam sudah seperti ini. Abdurrahman bin Auf itu mendapati pahit-pahitnya di Mekah. Dia mendapati gangguan, dia mendapati membangun dari awal Islam. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. "Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minkum ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Demi Allah yang nyawaku di berada di tangannya. Seandainya kalian di sini, yakni yang masuk Islam belakangan termasuk Khalid. Seandainya kamu, wahai Khalid, sahabat Nabi Khalid bin Walid, bersedekah dengan satu gunung emas, gunung emas luar dalamnya. Kamu bersedekah dengan segunung emas, wahai Khalid, tidak akan setara dengan sumbangan gandumnya Abdurrahman bin Auf, satu mud seperti ini, dan tidak pula setengahnya. Kamu sedekah dengan satu gunung emas, Abdurrahman bin Auf satu gandum cuma seperti, pahala dia lebih besar dibandingkan kamu, wahai Khalid. Ini antara sama sahabat, apalagi yang bukan sahabat. Kenapa? Karena satu genggam gandum di Mekah itu sangat berharga dibandingkan satu gunung emas setelah Hudaybiyah. Islam sudah kuat. Demikian pula ketika Abu Bakar dan Umar ada kelas masalah, Nabi SAW membela Abu Bakar Siddiq, menyalahkan Umar bin Khattab. Karena Abu Bakar Siddiq lebih dulu masuk Islam, lebih mendapati hal-hal yang tidak didapati oleh Umar bin Khattab. Dan ini kaidah dalam Islam. Ini kaidah dalam masalah pahala dalam Islam, bahwa suatu amalan semakin sulit dia diamalkan, lebih besar pahalanya. Itu masalah kualitas belakangan. Karena itulah siapa yang beribadah, siapa yang sholat tahajud, ketika terbangun dari tidurnya, dia membaca alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi SAW, kemudian kalau dia berdoa pasti akan dikabulkan. Kalau dia sholat pasti diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat di waktu-waktu orang lalai. Dia berdoa di waktu-waktu sulit. Bangun tengah malam. Jadi beribadah di waktu sulit itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah di waktu lapang. Nah, dan ini hal yang dimaklumi tentunya. Karena itulah membangun masjid, membangun masjid dari pondasi tidak sama dengan menyumbang masjid setelah jadinya. Berbeda. Ketika dalam menyumbang menjadi donatur di satu kegiatan ketika masih sedikit donaturnya, beda dengan menjadi donatur setelah ramai donaturnya, kan begitu berbeda, karena kualitas pertolongan itu berbeda. Simpelnya saja, ada orang kasih kita satu gelas itu saja air mineral, di padang pasir kita tidak punya air, dengan ada orang kasih air 1 galon ketika di kota misalnya, kan beda. Karena memang seperti itu, pertolongan di waktu dibutuhkan lebih besar pahalanya dibandingkan pertolongan ketika kurang dibutuhkan. Karena itulah bagi seorang yang ingin memperbesar pahalanya dalam masalah bantuan kepada Islam, apapun wujud bantuannya, tenaga, harta, pikiran, ilmu, dia mensasar hal-hal yang baru dimulai atau hal-hal yang sedikit. Bukan juga meninggalkan yang sudah ada, tapi kalau dia punya prioritas, dia melihat hal-hal yang baru dimulai, yang sangat dibutuhkan di situ. Nah, di situ dia taruh bantuannya, karena di situ lebih besar pahalanya dibandingkan yang sudah berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa putra beliau, anak-anak beliau. Wa kana lahum minal walad. Di antara anak-anaknya atau anak-anak Thalhah bin Ubaidillah,
Kata beliau, dan beliau termasuk sahabat yang akan diterangkan nanti ya di perang. Yang pertama Muhammad As-Sajjad, qutila ma'ahu, wa Imran ummuhuma Hamna bintu Jahsh. Beliau punya dua orang putra dari ibu yang sama. Ibu mereka berdua namanya Hamna bintu Jahsh. Anaknya bernama Muhammad dan Imran. Ya, adapun Muhammad As-Sajjad kelihatannya di sini laqab ya, karena banyak bersujud kepada Allah. Beliau termasuk Muhammad ini termasuk yang terbunuh bersama beliau di perang Jamal, akan disebutkan nanti. Jadi beliau beserta ayahnya ikut membela Aisyah radhiyallahu taala anha di perang Jamal. Berikutnya putra beliau yang ketiga wa Musa bin Talha, ummuhu Khawla bintul Qaqah bin Ma'bad bin Zurarah. Putra beliau yang ketiga namanya Musa, ibunya bernama Khawla bintul Qaqah. Kemudian tiga orang putra yang lain dari ibu yang sama, yaitu Yaqub, Ismail dan Ishaq. Yaqub, Ismail dan Ishaq, wa ummuhum Ummu Aban bintu Utbah ibni Rabi'ah. Nama ibu mereka bertiga Ummu Aban. Kemudian wa Zakaria wa Aisyah, ummuhuma Ummu Kulsum bintu Abi Bakar As-Siddiq ajma'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian putra beliau berikutnya, putra dan putri yaitu Zakaria dan Aisyah. Beliau ibu-ibu mereka berdua adalah Ummu Kulsum, putri Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Kulsum ini putri terakhirnya Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah, sudah disebutkan kemarin ya. Ummu Kulsum ini lahir ketika Abu Bakar sudah meninggal. Jadi beliau Abu Bakar meninggal, dia masih dalam kandungan, dia tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Ya. Ini menikah dengan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian wa Isa wa Yahya, putra beliau berikutnya Isa dan Yahya, ummuhuma Su'da bintu Auf al-Murriyah. Ini nama ibu mereka berdua Su'da bintu Auf. Berikutnya Ummu Ishaq bintu Talha. Putri beliau berikutnya Ummu Ishaq, ummuha Ummul Harith bintu Qasamah ibni Hanzalah At-Taiyah. Ibunya Ummu Ishaq namanya Ummul Harith. Fa auladu Talha 11. Maka total anak-anaknya Thalhah bin Ubaidillah ada 11. Wa qila bnani akharan, dan ada yang mengatakan ada dua putra yang lain, jadi 13, yaitu Utsman wa Saleh. Tapi walam yasbut dzalik, namun tidak syah riwayatnya. Jadi yang benarnya putra beliau 11 orang. Wa qutila Talhatu sanata 36 yaumal Jamal wa huwa ibnu Snataini wa sittin. Thalhah bin Ubaidillah terbunuh pada tahun 36 Hijriah di perang Jamal, perang Onta. Ya, dikatakan perang Jamal karena Aisyah radhiyallahu anha menaiki onta ketika itu dalam perang ini. Dikatakan perang Jamal. Ya, ini kisahnya juga kurang lebih sama ya, ada clash. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak punya niat untuk berperang dengan Ali bin Abi Thalib, sama sekali tidak ada niat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha setelah itu menyesali perbuatannya keluar. Untuk apa? Karena beliau keluar menyebabkan terbunuhnya beberapa orang dari sahabat dan dari kalangan tabi'in. Dan setiap kali Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah tersebut, beliau selalu menangis radhiyallahu anha. Wa huwa ibnu Sittaini wa sittin. Ketika itu Thalhah terbunuh pada tahun 62 Hijriah. Ya, 62 Hijriah pada umur terbunuh pada tahun 36 Hijriah pada usia 62 tahun. Ya. Beliau terbunuh di perang itu oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, Marwan ibn al-Hakam yang kemudian belakangan menjadi pemimpin kaum muslimin juga setelah Muawiyah bin Sufyan dan keturunannya. Setelah Muawiyah bin Sufyan dan keturunannya ini dipimpin oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya. Beliau meninggal pada usia 62 tahun dan ada yang mengatakan umur 64 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai biografi Thalhah bin Ubaidillah. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.